Oke, sudah ke record teman-teman. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada perkuliahan ini kita akan spesifik membahas tentang pajak, gitu ya, yang memang menjadi fundamental yang perlu dipahami oleh teman-teman pelaku bisnis, begitu ya. Pajak, insya Allah ini 1-2 kali pertemuan, begitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita mau detail, tergantung nanti dari teman-teman feedbacknya seperti apa ya. Kalau mau detail, belajar pajak itu saya sampai 1,5 bulan, teman-teman. Nah, ini saya pilih, begitu ya, yang urgent saja, yang menjadi pondasi bagi kita untuk menjalankan bisnis, baik sebagai startup gitu ya, digital maupun sebagai pelaku usaha UMKM, gitu ya teman-teman semua. Oke, saya oke, gitu ya teman-teman. Kita mulai. Fundamental pajak untuk startup dan UMKM. Jadi intinya kita akan belajar tentang berbagai hal, aturan untuk perpajakan bagi pelaku usaha UMKM maupun startup, teman-teman. Nah, kita mulai dari sini ya. Sedikit mengulang bahwa di dalam bisnis manajemen keuangan itu dibagi menjadi 3. Manajemen keuangan terkait dengan operasional, manajemen keuangan terkait dengan pendanaan, sama manajemen keuangan terkait dengan investasi, gitu ya. Makanya dari 3 pola pencatatan ini semuanya berpengaruh terhadap penyusunan cash flow, laba rugi dan neraca, gitu ya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak, gitu ya. Makanya saya sampaikan ini secara konseptual pembuatan laba rugi, cash flow, neraca itu dipengaruhi 3 hal ini. Operasional, pendanaan, investasi. Arus kas itu dibagi juga menjadi 3 akhirnya ya, intinya. Arus kas kegiatan operasi ini adalah arus kas yang berhubungan dengan bisnisnya, dengan operasional bisnisnya. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, yang kedua itu adalah arus kas dari kegiatan investasi. Ya, arus kas kegiatan investasi adalah segala macam kegiatan yang berhubungan dengan investasi tentunya. Investasi itu apa sih? Investasi itu adalah pengadaan barang ataupun jasa ataupun alat kerja yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Misalkan beli mesin itu masuk investasi. Beli printer, Pak, beli printer cuma 1,5 juta, masuk investasi apa operasi, gitu ya, tergantung dari pemilik usaha. Printer memberikan manfaat lebih dari 1 tahun, iya, tapi nilainya kecil. Repot Pak nanti untuk pencatatan asetnya, silakan aja dimasukkan ke operation, gitu ya. Tapi kalau dimasukkan di pengeluaran operasi, maka jangan dimasukkan ke aset. Kenapa? Di investasi itu masuk ke aset itu baik di neraca maupun nanti di laporan laba rugi, begitu ya, berpengaruhnya ke nanti ada penyusutan teman-teman semua ya. Berikutnya ada namanya arus kas dari kegiatan pendanaan ya. Apakah modal itu berasal dari pinjaman, hutang, atau apapun itu, gitu ya. Oke, sedikit mengulang ya teman-teman ya. Berikutnya terkait dengan biaya, pembagian biaya ya. Ada biaya umum, ada biaya operasional, gitu ya. Biaya HPP lah. Biaya umum biaya yang tidak melekat ke bisnis, tidak melekat ke proyek. Biasanya sewa tempat, PLN, SDM, begitu ya. SDM-nya tapi untuk admin dan keuangan misalnya. Kalau untuk biaya operasional ya segala sesuatu yang melekat kepada proyek, ya kan? Nah, dibedain lagi nanti apakah di biaya umum sama biaya proyek itu apakah untuk operasi, apakah untuk investasi, gitu ya. Nanti perlu dibedakan seperti yang tadi itu ya. Oke, gambaran besarnya teman-teman semua,
Di pembuatan cash flow di materi sebelumnya ini sudah disampaikan ini, begitu ya. Tapi saya sampaikan lagi, gitu ya, di pertemuan ini. Nah, ketika kita mau memulai sebuah usaha, ini pasti ada persiapan, ya, dan kita perlu ada modal untuk usaha, gitu ya. Makanya di sini ada pencatatan untuk operasi, ada pencatatan untuk pendanaan, gitu ya. Di sini ada investasi teman-teman semua, ya kan? Di dalam pembuatan, lah ini biar kelihatan ya, di dalam pembuatan cash flow misalkan bulan ke-0, begitu ya. Pak, persiapan itu butuh 3 bulan, ya tetap ini kan bulan ke-0 ya teman-teman semua. 100 juta misalkan modal awalnya, untuk investasi 80 juta. Maka di sini saldo di persiapan itu 20 juta. 20 juta ini untuk apa? Gitu ya. 20 juta ini untuk persiapan bulan ke-1, ke-2, ke-3. Kan begitu ya? Siapa tahu minus gitu ya di operasi bisnisnya. Kenapa minus? Karena ini kan baru launching. Jadi belum banyak orang tahu, banyak promosi, banyak diskon. Dan menutup kemungkinan itu akan minus. Kan gitu kan? Cash flow di operasi, pencatatan operasi boleh minus di sini. Gitu ya. Tapi di cash flow-nya tidak boleh minus. Kenapa? Karena ini menandakan uang yang dipegang oleh perusahaan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, detailnya sebetulnya di materi sebelumnya ya. Oke, lanjut ke setelah membuat cash flow, membuat laba rugi. Kan begitu kan? Makanya di sini misalkan nih, pendapatannya di tahun pertama gimana nih secara total begitu ya, 1 miliar. Biaya operasinya berapa? Misalkan gitu ya. Biaya umumnya berapa? Terus di sini ada penyusutan. Nah, kalau dibandingkan dengan di sini, misalkan, oh investasi kemarin 80 juta, penyusutannya berapa? Diasumsikan 4 tahun sesuai dengan catatan begini ya, teman-teman semua. Makanya penyusutannya ini 20 juta, berarti kalau pendapatannya 1 miliar, biaya HPP-nya 700 juta, gross profit margin misalkan 300 juta, biaya umum 150 juta, berarti laba sebelum pajaknya atau EBT begitu ya, earning before tax begitu ya, itu 150 juta, ternyata ada penyusutan nih 20 juta, maka laba operasinya 130 juta ya. Nah, berikutnya ini yang akan kita bahas ya, teman-teman semua. Nanti saya akan jelaskan. Setelah itu baru earning after tax gitu ya, EAT begitu ya. Nah, penyusutan tadi ada saya beri contoh asumsinya 4 tahun, berarti pakai perhitungan garis lurus. Pengelompokannya di sini juga sudah ada sesuai dengan aturan pajak gitu ya. Kalau kelompok 1 berarti 4 tahun, kalau perhitungan garis lurus, kalau tadi asumsinya adalah di sini investasinya 80 juta ya, teman-teman ya. Berarti kalau 80 juta, kalau dimasukkan ke kelompok 1, maka dengan perhitungan garis lurus, tahun pertama dibebankan 20, tahun kedua 20, tahun ketiga 20, dan tahun keempat 20 juta juga. Kalau perhitungan pakai saldo menurun, tahun pertama 50%-nya dari 80 juta, berarti 40 juta. Ya. Tahun kedua 50%-nya lagi, tahun ketiga 50%-nya lagi. Maksudnya pertama berarti kan tadi investasi ya, berarti tahun pertama bebannya berapa? 40 juta. Tahun kedua bebannya berapa? Kan sisanya tadi masih 40 juta ya, 80 juta dikurangi 40 juta, maka 20 juta tahun kedua. Tahun ketiga berapa? 10 juta. Separuhnya lagi, 50%-nya lagi. Tahun keempat sisanya, teman-teman semua. Gitu ya. Nah, apa sih bedanya? Gitu ya, bedanya nanti di pembayaran pajak, teman-teman semua. Ya, ketika penyusutannya dibikin garis lurus, begitu ya, maka laba bersihnya terhitung di sini 130 juta. Tapi kalau kita menggunakan saldo menurun, begitu untuk perhitungannya, maka laba operasinya itu 150 dikurangi 40 juta. Ya, berarti 110 juta, maka pajaknya juga akan berkurang. Cuman di tahun kedua, tahun ketiga beda penyusutannya, kan begitu kan? Nah, tinggal pilih kita sebagai apa namanya pemilik bisnis mau pakai yang mana. Nanti untuk pajak ada penjelasan lebih lanjut ya teman-teman. Oke. Nah, ini pajak yang perlu dipahami,
yang perlu diketahui begitu ya oleh para pelaku usaha. Bentar, ini saya lihat ada yang oke. Oke. Baik, teman-teman. Pajak yang perlu dipahami oleh UMKM gitu ya atau startup, pelaku startup. Pertama terkait dengan apa yang namanya PPh 21. Gitu ya. PPh 21 apa? PPh 21 itu nanti PPh yang berhubungan dengan karyawan. Ya. Nanti akan ada penjelasan lebih. Yang kedua, ada aturan yang namanya PPh 46. PPh 46 itu adalah PPh final untuk UMKM. Gitu ya. UMKM itu apa? Yang baru berdiri, gitu ya. Pendapatan tahun terakhir di bawah 4,8 miliar. Omset ya, pendapatan ya. Omset dilihat dari mana? Dari sini, laporan keuangannya di sini nih, dalam 1 tahun. Selama pendapatannya di bawah 4,8 miliar, maka masih masuk kategori UMKM dan ada PPh 46. Gitu ya, teman-teman. Nanti ada penjelasan lebih detail. Ini sekilas-sekilas dulu ya. Yang perlu dipahami juga oleh para pelaku UMKM, pelaku usaha, itu ada yang namanya PPh 23. PPh 23 itu adalah PPh terhadap jasa. Ya, ini apa namanya ya? Kalau kita sebagai pebisnis, begitu ya, ada aturan yang mengikat di PPh 23 nanti, kalau kita misalkan apa namanya? Kita mengerjakan sebuah proyek kepada perusahaan A misalkan atau perusahaan atau salah satu Pemda begitu ya, maka Pemda itu nanti akan motong PPh 23 ya. Terus kalau kita misalkan ada pekerjaan maintenance, ada pekerjaan sewa atau apa gitu ya yang dikerjakan sama yang kita bayar gitu ya, maka kita wajib hukumnya motong PPh 23. Jadi antara PPh 23 itu PPh untuk penerima kerja ya. Pemberi kerja wajib hukumnya motong PPh 23. Tarifnya 2%, nanti more detail di belakangnya. Terus ada PPh 22. Kalau PPh 23 itu melekat kepada jasa, kalau PPh 22 itu melekat kepada pengadaan barang. Ya. Nanti banyak ini sebetulnya, begitu ya, teman-teman. Ada yang lain juga. Terus ada PPh 29. PPh 29 itu PPh badan. PPh untuk laporan tahunan. Gitu ya, teman-teman. Laba rugi. Ya kan? Nah, ini yang tadi sudah saya berikan contoh kayak gini, pajak ini sebetulnya nanti PPh 29. Ngitungnya gimana? Nanti saya jelaskan di belakang ya. Oke. Terus ada namanya PPh 25. Gitu ya. PPh 25 itu adalah apa namanya ya? Saya jelasinnya ya. PPh 25 itu adalah nilai angsuran yang akan kita setorkan ke pajak begitu ke negara berdasarkan perkiraan apa namanya PPh 25 dari perhitungan PPh 29. Kalau nggak ada visualisasinya bingung sepertinya. Nanti di belakang sekali lagi teman-teman. Dan yang ketujuh yang perlu dipahami adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai. Ya kan? Kalau PPh 21 pajak penghasilan berhubungan dengan karyawan, PPh 46 pajak penghasilan terkait dengan pelaku usaha UMKM, PPh 23 pajak penghasilan untuk jasa, PPh 22 untuk pengadaan barang, PPh 29 adalah pajak penghasilan badan, PPh 25 adalah apa namanya ya bahasanya ya angsuran lah bahasanya gitu ya dari PPh 29 gitu. Terus PPN itu pajak pertambahan nilai. Dan rame kan sekarang kan pajak pertambahan nilai PPN ya. Dinaikkan menjadi 12%. Sebelumnya 10%, setelah itu naik jadi 11%. Dan tahun ini dinaikkan menjadi 12%. Rame nih sekarang ini. Nah, ketika kita mau memulai sebuah usaha, beberapa pengetahuan pajak-pajak ini harus dipahami.
gitu ya, sehingga kita tidak salah nantinya. Ya, teman-teman, kita mulai pelan-pelan ya. PPh 21 ya. Kalau saya dalam pelatihan pajak, PPh 21 itu 3 minggu, teman-teman ya. Ini mudah-mudahan nggak sampai 30 menit sudah tuntas ya. Makanya sekedar knowledge dulu saja ya, teman-teman. Oke. Pajak penghasilan pasal 21, makanya disebut PPh 21 singkatnya gitu ya. Merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain-lainnya. Nah, perlakuan atas PPh 21 dan berapa persennya nilainya begitu variatif. Tergantung apa? Penghasilan bagi pegawai atau karyawan tetap. Itu ada perhitungannya sendiri. Gimana ngitungnya, Pak? Nanti pelan-pelan ya, teman-teman. Oke, terus penghasilan bagi pegawai atau karyawan tidak tetap. Itu ada sendiri. Penghasilan bagi bukan pegawai atau karyawan. Gitu ya. Itu ada sendiri. Penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 final. Itu ada sendiri. Ini panjang urusannya sebetulnya teman-teman semua. Karena ketika bisnis itu punya karyawan, maka nantinya karyawan itu punya NPWP, wajib hukumnya dipotong. Nanti tiap akhir tahun juga karyawan itu harus melaporkan pajak. Nah, melaporkan pajak buktinya dari mana? Buktinya kita. Dari bisnis, dari pemilik usaha gitu ya, yang memotong PPh 21-nya. Wah, panjang lah. Oke, teman-teman semua, menarik tapi ya. Oke. Penghasilan kena pajak. Di dalam PPh 21 dikenal yang namanya penghasilan kena pajak. Ya kan? Nah, penghasilan kena pajak sesuai dengan aturan sampai dengan 60 juta pajaknya itu 5% tarifnya. Di atas 60 juta sampai 250 juta pajaknya 15%. Di atas 250 sampai 500 juta pajaknya 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar itu 35%. Gitu ya. Ini ada catatan tuh. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal. Berarti kalau kita tidak punya NPWP, biasanya dipotong 5%, maka akan dipotong 6%. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, Pak, kalau kita nggak bilang-bilang, gitu ya, itu gimana gitu ya? Nanti tetap akan ketahuan ya, teman-teman. Misalkan kita ketahuan kerja di mana, gitu ya, terus tidak mau bayar pajak, padahal sudah dipotong di sana. Pas motong itu udah menuliskan NPWP-nya, makanya nanti akan muncul di laporan pajaknya kita. Saling ngunci ya, teman-teman. Oke, ini ya. Kalau tadi penghasilan kena pajak, di dalam PPh 21 itu ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Namanya PTKP. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau penghasilan karyawan setiap bulannya atau dalam 1 tahunnya masih di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, maka pajaknya 0. Parameternya gimana PTKP? Begitu ya. Parameternya adalah kalau statusnya PK 0 berarti tidak kawin, tidak ada tanggungan, PTKP tahunannya 54 juta. PTKP bulanannya 4.500.000. Ya. Oke, ini. Yang membedakan apa, teman-teman? Yang membedakan nantinya, ini ya. Yang membedakan nantinya adalah berarti kalau gini, kalau gajinya teman-teman masih single gitu ya, masih di bawah 4,5 juta per bulan,
tidak perlu bayar pajak. Begitu sebetulnya. Simpelnya ya. Tapi kalau berbeda statusnya, tidak kawin tapi punya tanggungan satu, misalkan ada orang tua yang ini atau ada kakak, ada adik, begitu ya. PTKP bulanannya bertambah. Kalau TK tidak kawin, tanggungannya 2, bertambah. Kalau sudah kawin berapa? Kalau sudah kawin, begitu ya, 4.875. Tidak punya anak. Kawin punya anak 1, 5.250. Kawin punya anak 2, 5.625. Kawin punya anak 3, 6 juta. Pak, kalau anaknya 4 gimana? Yang dihitung hanya 3. Gitu ya. Jadi kantor pajak begitu ya, teman-teman ya. Oke, clear ya. Intinya PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Selama dalam 1 bulan itu gajinya di bawah ini, maka sebetulnya gajinya kita itu tidak akan dipotong pajak. Kalau kita sebagai karyawan, kalau kita sebagai pebisnis, maka semua karyawan kita yang di bawah, yang gajinya di bawah PTKP ini, maka kita tidak boleh motong pajak. Apakah perusahaan harus melaporkan? Tetap harus melaporkan. Gitu ya. Seperti beberapa minggu yang lalu gitu ya, bukan beberapa minggu yang lalu, ya beberapa minggu yang lalu laporan pajak saya begitu ya diperiksa dan di apa namanya, dikonfirmasi gitu ya, ini kok gajinya untuk usahanya 1 miliar lebih, tapi masa tidak ada PPh 21 begitu ya, kok tidak ada pembayaran PPh 21, kita sampaikan, Pak, ini listnya memang gajinya di bawah PTKP semua. Tolong dibuatkan laporan pajak untuk PPh 21. Saya kemarin tuh pemeriksaannya tahun 2022, sehingga saya harus melampirkan karyawan selama 1 tahun, nilainya tiap bulan berapa, begitu ya, total dalam 1 tahun berapa. Kalau dalam 1 tahun masih di bawah ini, ya memang perusahaan tidak wajib, bukan tidak wajib ya, perusahaan tidak boleh motong PPh 21. Gitu ya, teman-teman semua. Oke. Terus perhitungan pajaknya gimana? Gitu ya, teman-teman semua. Nah, kalau pegawai tetap, berarti di sana ada apa saja? Ada perhitungan untuk gaji, ada tunjangan, ada premi asuransi, gitu ya, yang dibayar oleh pemberi kerja, gitu ya. Dikurangi biaya jabatan, ini biasanya 5% dari penghasilan bruto, gitu ya, teman-teman semua. Dikurangi iuran pensiun, THT, JHT, dan sebagainya, begitu ya. Penghasilan netonya disetahunkan, dikurangi PTKP, terus disitulah dasar penghasilan kena pajak. Baru dikenakan tarif. Gitu ya. Cara menghitungnya begitu. Ini mungkin tidak sampai ke praktek ya teman-teman ya. Karena waktunya nggak memungkinkan juga. Tapi paling tidak secara knowledge teman-teman paham lah gitu ya, bahwa di dalam PPh 21 itu ada ya parameter yang namanya PTKP, gitu ya. Apa? Pendapatan tidak kena pajak. Ya kan? Dan walaupun semua karyawan kita masih di bawah PTKP, tiap tahun kita juga wajib melaporkan ke kantor pajak. Itu yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha. Nah, kalau upahnya bulanan, harian atau mingguan, satuan atau borongan, itu gimana? Begitu ya. Nah, ini nih. Kalau upahnya apa namanya ya? Akumulasi upah bulanannya lebih besar dari 4,5 juta, tarif kali penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan. Ya kan? Kalau upah hariannya, ini sebetulnya bukan 4,5 juta ya. Tadi berapa sih? Oh ya, 4,5 juta ya. Tapi tergantung ini ya teman-teman ya, itu kan simulasi saja ya. Kalau dia menikah tentunya bulanannya kan beda ya. Nah, untuk pegawai tidak tetap kayak gini. Kalau untuk pegawai apa namanya tetap begitu ya, seperti ini ya.
Kalau pegawai tidak tetap seperti ini. Lupa saya. Pegawai tidak tetap atau pekerja harian lepas. Sehingga kalau bayar tukang hariannya 150.000, 1 bulan berarti 4,5 juta, ya masih aman sih gitu ya, karena masih di bawah PTKP ya. Tapi kalau upah hariannya di bawah 450.000 atau akumulasi bulanannya, misalkan kerja cuma 2 hari, per harinya 300.000, berarti tidak dikenakan PPh 21. Pak pebisnis kenapa perlu tahu ini? Karena secara undang-undang teman-teman mengatakan kalau Anda punya bisnis, Anda punya karyawan, baik harian, mingguan, atau karyawan tetap, wajib hukumnya memotong PPh 21. Itu maksudnya. Itu melekatnya ke kita sebagai pebisnis, teman-teman. Oh, sebentar, saya lihat lagi ternyata ada yang ada yang mau join lagi. Oke. Oke, balik lagi ke sini ya. Kalau di atas 450.000 tapi di bawah 4,5 juta, begitu ya, maka ada tarif penghasilan bruto seperti ini. Nggak kita simulasikan ya, teman-teman semua. Oke, nggak masalah lah. Terus, kalau bukan pegawai gimana? Nah, kalau bukan pegawai, maka perhitungannya seperti ini, gitu ya. Berkesinambungan, memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, tarifnya seperti ini. Tarif kali 50% penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan. Berkesinambungan tarif kali 50% kali penghasilan bruto, gitu ya. Nah, misalkan kelompok bukan pegawai, tenaga ahli, dokter, kayak gitu tuh ya, itu ada hitungannya kayak gini. Ini pengajar, pelatih, penceramah. Nah, cuman kadang, misalkan saya kadang mau simpelnya saja begitu ya, pakainya ini, gitu ya. Tipe untuk peserta kegiatan, gitu ya. Kalau saya jadi narsum misalkan, karena saya golongan 3, maka saya langsung dipotong 5%. Kalau bukan pegawai, tidak ada ini, gitu ya. Tidak ada penghasilan tidak kena pajak, gitu ya. Jadi mau berapapun honornya maka dipotong 5%. Makanya kalau nanti teman-teman apa namanya ya, jadi narasumber begitu ya, terus nanti diberi honor, misalkan gitu ya. Sebetulnya pemberi kerja itu wajib motong 5%. Gitu ya. Pengaruhnya nanti di mana? Pengaruhnya nanti di laporan pajak pribadi. Gitu. Kalau golongan 4, 15%. Gitu ya. Nah, ini bicaranya undang-undang, teman-teman. Ya, undang-undang PPh. Simpelnya begitu. Ya, itu PPh 21. Berikutnya adalah PPh 46. Ya, teman-teman semua. PPh 46 ini adalah begitu ya, berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 ya, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu itu maksudnya omset dari bisnis ya. Dulu teman-teman semua, PPh final UKM, tolong dicatat. PPh final UKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan PP 46, makanya diberi nama PPh 46, gitu ya teman-teman semua. 1% dari peredaran bruto, kan gitu kan? Jika dan hanya jika peredaran bruto usaha laporan pajak tahun sebelumnya di bawah 4,8 miliar. Besaran PPh final ini kemudian diturunkan menjadi 0,5% lewat PP nomor 23 tahun 2018. Tapi dikenalnya tetap PPh 46. Ya kan? Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, gitu ya.
Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Tarif PPh final untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu mengalami perubahan, yaitu orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% gitu ya, dan memiliki peredaran bruto sampai 500 juta setahun tidak dikenakan PPh. Maksudnya gimana, teman-teman? Maksudnya misalkan teman-teman punya usaha nih, gitu ya, warung bakso, tiap bulan omsetnya misalkan 30 juta. Berarti 1 tahun berapa omsetnya? 180 juta. Oh, masih di bawah 500 juta, maka tidak dikena PPh 46. Clear ya? Kalau omsetnya per bulan sudah rata-rata 40 juta lebih, gitu ya, 45, 48 gitu ya, maka nanti akan kena PPh final. Ya, teman-teman. Note lain terkait dengan PPh 46. Untuk pelaporan pajak startup dan UKM tetap harus melakukan pembuatan laporan laba rugi dan neraca. Gitu ya, walaupun sudah ada PPh 46, sudah bayar PPh 46 yang merupakan PPh final, teman-teman semua. PPh final itu maksudnya kalau sudah bayar PPh 46 maka kita tidak perlu bayar lagi PPh 29. Ya, PPh badan sesuai dengan laporan keuangan tahunan. Nah, note yang berikutnya, perlu memperhatikan PPh 21 setiap akhir tahun, kecuali ada SDM yang gajinya melebihi PTKP. Tetap harus dilaporkan. Wajib pajak yang dikenakan PPh final atau pajak UKM dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai tarif PPh final dengan ketentuan sebagai berikut. Kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun pajak berikutnya, berturut-turut sampai 5 tahun pajak. Maksudnya begini misalnya, kita ada omset nih, misalkan per bulan 100 juta. Berarti 1 tahun berapa? 1,2 miliar. Tanpa melihat laporan keuangan, teman-teman. Begitu ya. Tanpa melihat laporan keuangan, ini sebetulnya saya pakai ini aja deh, biar bisa visual ya. Aduh. Oke. Pen ya. Oke. Misalkan begini. Tadi mana? Wajib pajak dikenakan PPh. Misalkan ya, kita punya omset 1,2 M. Gitu ya. Per tahun. Tiap bulan 100 juta kan? Tiap bulan sudah bayar 0,5% nih. Berapa 0,5%-nya? 1%-nya dari 100 juta berarti sejuta. Berarti kan 500 ribu. Kalau 12 bulan berarti sudah bayar berapa? 6 juta. Gitu ya. Sebentar. 1%-nya dari 100 juta berarti sejuta. Benar ya? 10% 10 juta. Oke, 1 juta. Setengah persennya berarti kan 500 ribu. Oke. Omsetnya 100 juta per bulan, 1,2 miliar per tahun. Ternyata kita sudah bayar 6 juta nih. Ya kan? Ternyata 1,2 M pengeluarannya ternyata 1,3 gitu ya. Atau 1,1 lah. Laba 100 juta gitu ya. Tapi terus ada yang namanya penyusutan kan? Terus rugi. Nah, maksudnya di kantor pajak boleh kamu kompensasi di tahun berikutnya kerugian ini. Karena kan sudah terlanjur bayar nih, ya kan? 6 juta tadi. Sampai 5 tahun pajak berturut-turut. Nggak masalah. Ya, dikompensasi, diganti. Maksudnya begitu. Ya, setelah itu tidak perlu bayar dulu gitu ya, sampai itu tuntas gitu ya. Kerugian 1 tahun pajak dikenakan PPh final tidak dapat dikompensasi ke tahun pajak berikutnya. Nah, ini yang perlu ini kan juga nih, begitu ya. Bagi yang dikenakan PPh final, bagi yang dikenakan PPh final tidak dapat dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya. Ini yang harus diinikan ya, teman-teman ya. Oke. Lebih detailnya mungkin nanti ke AR ya, karena ada AR, account
representatif di kantor pajak ya. Nah, not lain. Tidak termasuk wajib pajak dikenakan PPh final, pajak UKM. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarpras yang bongkar pasang. Lah ini, gitu. Berarti sebetulnya bagi pelaku UMKM yang bongkar pasang itu tidak termasuk wajib pajak dikenakan PPh final. Ini kan? Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Ya, tidak dikenakan PPh final, bukan tidak dikenakan pajak. Ya, maksudnya tetap harus laporan pajak, tapi disesuaikan dengan posisinya ya. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial, gitu ya. Wajib pajak badan dalam waktu 1 tahun telah beroperasi secara komersial, omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, maka tidak PPh final. Kalau tidak PPh final berarti PPh 29. Nah, PPh 23 sekarang ya, teman-teman semua. PPh 23. PPh 23 adalah pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21. Berarti semua jasa dikenakan. Ya, PPh 23 dibedakan menjadi 2, tarif 15% dan tarif 2% dari DPP, gitu ya. Tarif untuk 15% untuk penghasilan bunga. Misalkan kita punya uang di bank 100 miliar, bunganya 3%, Pak, gitu ya. Cuman 3%. Nah, 3% dari 100 miliar berapa? Makanya dia pajaknya yang harus disetor ke negara adalah 15%. Hadiah, royalti gitu ya. Kalau PPh 23 dengan tarif 2% untuk apa? Untuk jasa atau sewa ya. Misalkan teman-teman punya usaha nih. Terus ngasih pekerjaan untuk maintenance AC, itu kan jasa. Ya kan? Berarti wajib hukumnya kita sebagai pemilik bisnis untuk memotong 2%. Jadi kalau nilainya 200.000, maka kita harus potong 2%. 2% itu disetorkan ke pajak. Yang diterima sama pelaksana itu 200.000 dikurangi 2% dari 200.000. Gitu ya, teman-teman ya. Pak, kan gitu misalkan ya. Misalkan maintenance AC nilainya 200.000, gitu ya. 200.000. 200.000 ini berarti seharusnya dipotong 2%, gitu ya. Berarti berapa nih? 10%-nya kan 20.000 bagi 5. Bagi 5 berarti 4.000 ya. Berarti berapa yang harusnya dibayar? 196.000. 4.000 ini kemana? 4.000 itu diberikan ke kantor pajak. Kalau maintenance AC-nya, Pak, saya tidak mau dipotong PPh, pokoknya 200.000 itu bersih. Maka ngajarinnya nanti seolah-olah 204.000 sekian, begitu ya. Setelah dipotong 2%, maka 200.000. Sehingga penerima kerja itu tidak dirugikan, tetap 200.000. Ini bisa dilakukan seperti ini? Iya, ya. Saya melakukan kayak gini, gitu ya. Karena kadang beberapa pelaku usaha itu gitu ya kaget ketika dipotong. Pak, kok dipotong? Begitulah teman-teman. Sewa, misalkan sewa mobil itu juga ada tarif 2%. Nah, ini aturan yang perlu dipahami nih. PPh 23 wajib dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja. Sedangkan penerima kerja berhak mendapatkan bukti potong, ya. Penerima kerja berhak mendapatkan bukti potong, ya. Nah, kenapa ini menjadi urgent? Misalkan nih teman-teman ya, dapat proyek nilainya 1M. Ya kan? Misalkan dapat proyek nilainya 1M.
Nilainya 1M dipotong nih sama pemberi kerja nih, 2%. Berapa dari 1M 2%-nya? Berarti kan 20 juta, ya. Nah, ini ketika dipotong 20 juta, maka kita sebagai pemilik bisnis berhak mendapatkan bukti potong. Gitu ya. Pemberi kerja itu, pemberi kerja, saya minta bukti potongnya mana? Kemarin saya dipotong 20 juta. Gitu ya. Kalau sudah diberikan bukti potong, maka ini nih ke sini nih. Ya. PPh 23 akumulasi dengan melampirkan bukti potong dapat dikreditkan untuk perhitungan PPh 29 atau PPh badan. Nanti di belakang saya berikan simulasinya ya. PPh 22 adalah PPh untuk apa namanya ya? Pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran atau penyerahan barang. Gitu ya. Kalau tadi kan jasa ya, maupun kegiatan impor, gitu ya. Tarifnya 1,5%. Nah, sekarang saya mau masuk ke PPh 29, teman-teman semua. Ya, PPh 29 adalah pajak penghasilan atau PPh, begitu ya, kurang bayar yang terdapat dalam SPT tahunan PPh. PPh kurang bayar adalah sisa PPh terutang tahun pajak bersangkutan dikurangkan dengan kredit PPh. Gitu ya. Pasal 22, pasal 23, pasal 24. Nah, ini lengkapnya begitu ya. Tapi saya biasanya ke 23 saja sama 22. Ya. Tarif PPh badan normalnya adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Melalui belet baru ini, begitu ya, tarif pajak penghasilan turun menjadi 22% untuk 2020 dan 2021 gitu ya. 20% katanya 2022, tapi tahun kemarin saya masih 22% gitu ya. Nah, kalau wajib pajaknya bukan badan begitu ya, tarifnya seperti ini. PPh 29, PPh yang terutang, bukan PPh 25, makanya tadi PPh 25 angsuran tadi saya bilang ya. Wajib pajak badan PPh 25, angsuran PPh 25 adalah PPh terutang tahun lalu dibagi 12. Ini salah nih. Ini dibagi 12 harus ya. Nah, PPh 29 yang harus dilunasi PPh terutang dikurangi angsuran PPh 25. Nah, makanya kenapa di dalam PPh 25 itu pembayaran pajaknya begitu ya, merupakan penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya gitu ya, sesuai dengan dasar perhitungan PPh terhutang tahun sebelumnya. Maksudnya kalau tahun sebelumnya sudah pernah bayar PPh 29 1 juta, tahun depannya kita ngangsur nih biar nanti pas wayai bayar pajak itu tidak kaget. Ya kalau 1 juta, kalau 1 miliar kan kerasa gitu ya di pengeluarannya gitu ya. Setelah itu sebetulnya ada PPN teman-teman, tapi saya jelaskan dulu di sini ya. PPh 29, PPh 46 begitu ya. Nah, di sini nih. Nih, teman-teman semua. Misalkan omsetnya di laba rugi, omsetnya 1 miliar. Biaya operasinya 700 juta. 700 juta begitu ya. Terus biaya umumnya 150 juta, maka laba bersihnya, laba operasinya 150 juta. Ada penyusutan karena untuk investasi. Misalkan penyusutan 200 juta, berarti kan rugi. Berarti tidak perlu bayar pajak. Tapi kalau penyusutannya 20 juta, berarti laba bersihnya, laba sebelum pajak 130 juta. Nah, pajak itu adalah ini berarti PPh berapa? PPh 29. Pajak badan. PPh 29, cara ngitungnya berarti berapa? 22% kali 50% kali kali laba. 22% kali 50% kali 130 juta. Gitu ya. Berarti berapa nih? Misalkan simulasi seperti ini. 22% kali 50% berarti kan 11% kali 130 juta ya. Berarti berapa? 11%, 10%. Anggap sekitar 14 juta ya. Nah, misalkan 14 juta nih seharusnya kita bayar sesuai dengan perhitungan
Ini gitu ya untuk UMKM. Kalau bukan UMKM di atas pendapatannya 4,8 miliar, maka tarifnya langsung 22%, tidak perlu dikalikan 50%. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau 14 juta ini PPh-nya kita seharusnya dibayar ke kantor pajak, ada yang namanya kemarin pada saya menjalankan usaha sehingga menghasilkan omset 1 miliar ini, ada PPh 23 nih, dipotong sama pemberi kerja. Saya pernah dipotong nih dari omset 1 miliar, kan? Berapa misalkan ya? 1 miliar, kalau 2% berarti berapa? 20 juta ya? Ini benar ya, 20 juta ya? Iya, 20 juta, Pak. Iya, 20 juta. Oke. 20 juta berarti nantinya pajak yang harus disetor ke negara itu 14 juta dikurangi 20 juta. Berarti nggak perlu bayar. Namanya kita ada lebih bayar. Kalau lebih bayar gimana? Lebih bayar seperti ini nanti bisa dikreditkan tahun berikutnya. Gitu ya. Sehingga PPh 23 yang sudah dipotong oleh orang lain, oleh pemberi kerja, itu dikumpulin bukti potongnya. Gitu loh. Nanti bisa ngurangi ini. Ini simulasinya tadi 14 juta ya. Karena UKM kan. Tapi kalau non UKM, misalkan ya, non UKM atau tahun sebelumnya omsetnya lebih dari 4,8 miliar, maka langsung 22% kali 130 juta. Berarti berapa? 28 juta. Kalau 28 juta, teman-teman rumah, 28 juta, saya pernah nih dipotong PPh 23 20 juta. Berarti bayar ke kantor pajak hanya 28 juta dikurangi 20 juta. 8 juta. Gitu ya, teman-teman semua. Itu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan PPh 29? Ini PPh 29 ya. Aduh. PPh 29. Lah PPh 29 itu 28 juta, Ding, ya. Ini PPh 25-nya berapa? 8 juta dibagi 12. Gitu. Makanya nanti tiap bulannya ngangsur 8 juta kali 12 itu jadi PPh 25. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya masuk ke PPN. Ya, ini yang lagi rame nih sekarang nih. Teng teng. Nah, ini PPN ya, teman-teman semua. PPN, pajak pertambahan nilai, adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha itu atau bisnis itu ada istilahnya lagi namanya PKP ya. Pengusaha kena pajak. Ketika teman-teman nanti punya usaha, sudah punya NPWP, belum tentu PKP. Sehingga kalau belum PKP maka tidak boleh menagih ditambahin 11%. Atau sekarang jadi 12% ya di beberapa jenis barang. Kan itu kan? Nah, ada istilahnya PPN masukan gitu ya. PPN masukan adalah PPN yang timbul pada saat membeli barang atau jasa. Jadi ketika kita membeli barang, kita bayar itu maka PPN masukan. Kalau PPN keluaran adalah timbul pada saat menjual barang. Ketika kita menjual barang, maka kita PPN keluaran. Ya, nih simulasinya begini teman-teman. Sebentar, ini kebalik ya kayaknya ya. PPN masukan timbul pada saat membeli barang. PPN masukan. Berarti ini kebalik nih teman-teman. Ini PPN masukan, ini PPN keluaran ya. Kebalik. Oke. Saya jelasin ya teman-teman. Oke. Misalkan nih, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa perusahaan itu bisa PKP, bisa non-PKP. Nah, yang boleh,
Yang boleh menambahkan PPN itu adalah kalau PKP ya. Ini asumsinya kita PKP ya. Misalkan nih, saya punya proyek gitu ya, perusahaan nih ke sini 1 miliar. Misalkan ya. Saya nagihnya berapa? 1 miliar plus 11% dari 1 miliar. Berarti saya nagihnya 1,1 miliar. Ya kan? Nah, itu sebagai pajak keluaran bagi perusahaan ini. Berarti misalkan ini perusahaan A, ini perusahaan B, ini perusahaan C. B ngerjain proyek ke A. A bayarnya berapa? A bayarnya, kan nilai proyeknya 1 miliar nih. A bayarnya ke B 1 miliar ditambah 11% kali 1 miliar dikurangi PPh 23. PPh 23-nya berapa? 2% kali 1 miliar. Gitu ya. Berarti nanti dibayarnya sekitar 980 juta ditambah 11% kali 1 miliar. Gitu ya. Nah, yang 11% ini uangnya B? Tidak. 11% ini adalah uangnya A, perusahaan A, yang merupakan pembayaran pajak ke B. B ini wajib hukumnya bayar ke negara. Setor. Bayar atau setor ya. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Nah, ketika misalkan dari proyek 1 miliar itu, terus kita vendorkan nih, ya kita subkonkan, nilainya misalkan 700 juta. C, ketika dia dapat proyek dari B 700 juta, maka dia bikin e-faktur juga dong, misalkan PKP ya. Berarti nagihnya berapa? 700 juta ditambah 11% kali 700 juta. Gitu kan? Nagihnya segitu. Tapi perusahaan B bayarnya berapa? Ini dikurangi PPh 23 gitu ya teman-teman ya. 2% kali 700 juta. Ya kan? 2% kali 700 juta ya berarti sekitar berapa? 10%-nya 70 juta ya bagi 5. Ya sekitar 12 juta lah ya gitu ya. Atau 13 juta lah. Sekitar itulah ya. Nggak perlu ini ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini yang menarik nih. Tolong diperhatikan. Saya dapat uang 11% kali 1 M dari perusahaan A, harus disetor ke negara. Tapi saya menerima PPN masukan 11% kali 700 juta, saya bayar ke perusahaan lain, C. Makanya kita ngomong ke kantor pajak, kantor pajak, saya kemarin membuat e-faktur nilainya 11% kali 1 miliar. Tapi saya pernah bayar nih. Akhirnya apa? 11% kali 1 miliar dikurangi 11% kali 700 juta. Itulah yang dibayarkan ke kantor pajak. Nah, ini kadang teman-teman semua, kalau kita nggak hati-hati gitu ya, kita terjebak di sini nih, gitu ya. Karena apa? Di dalam PPN itu, misalkan nih, 1 miliar kita bikinnya bulan Oktober, gitu ya. Oktober 24, bulan November sudah harus bayar. Kalau ini bikinnya bulan Desember, maka tidak bisa dikreditkan karena Oktober sudah dilaporkan, gitu ya. Lupa kan ada kayak gini gitu ya. Ya, nanti kalau ada atasnya lagi baru dikreditkan. Gitu teman-teman. Terjadi nih sama saya sekarang gitu. Sehingga aduh saya punya pajak masukan lumayan gitu ya. Pajaknya di sini kan lumayan juga gitu ya. Hampir berapa ya? Hampir 1 miliar lah gitu ya. 900-an juta. Di sini ada sebetulnya sekitar 700-an juta. Maksudnya kalau bisa dikreditkan kan saya hanya bayar 200-an juta sekian ya. Tapi karena beda tahun, sudah nggak bisa kita kreditkan. Gitu ya teman-teman semua. Ini secara keseluruhan teman-teman semua,
pajak dasar yang perlu dipahami oleh pelaku bisnis. Ya, terdiri apa? PPh 21, PPh 46, PPh 23, PPh 22, PPh 29, PPh 25 dan PPN. Itu teman-teman, saya rasa lumayan berat memang begitu ya untuk perpajakan, makanya ini sengaja saya record gitu ya teman-teman, dan nanti bisa dilihat lagi entah kapanpun teman-teman kalau punya usaha, nggak usah sungkan untuk berdiskusi begitu ya, saya taruh di channel YouTube saya nanti gitu ya, teman-teman nanti bisa apa namanya subscribe gitu ya, komen boleh, kita mau tanya langsung WA juga nggak apa-apa, karena setelah saya pikir-pikir beberapa materi yang memang ini memberikan manfaat dalam jangka panjang, mending saya record saja. Ya, saya taruh di channel YouTube saya. Gitu ya, teman-teman. Ini saya stop dulu recordingnya. Oke, sekarang